Universitas Siliwangi, tempat di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menimba ilmu. Di kampus ini bukan hanya ilmu yang dipelajari, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Di kampus ini ada beragam agama, semua hidup dalam harmoni yang membangun toleransi. Keberagaman ini bukan sekedar fakta, tapi sebuah kekuatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi haqq. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Galatia 5 ayat 14 yang berisi sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angga Permana dari kelompok 6 PJBL Mata Kuliah Pendidikan Agama. Kali ini saya menjadi host untuk podcast kami yang berjudul Basuki di Unsil. Apa itu Basuki di Unsil? Bagaimana suasana umat Kristen dan Islam di Universitas Siliwangi. Mari kita lihat sama-sama. Let's go! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Basuki. Bagaimana suasana umat Kristen dan Islam di Universitas Siliwangi. Di podcast ini kita bakal ngobrol hal-hal yang jarang dibahas tapi penting banget. Tentang toleransi, kerukunan, dan bagaimana kehidupan bareng-bareng di kampus tercinta ini. Nah, Universitas Siliwangi bukan cuma tempat belajar akademik, tetapi juga tempat kita belajar hidup berdampingan. Universitas Siliwangi bukan cuma tempat belajar akademik, tapi juga tempat kita belajar hidup berdampingan. Mahasiswanya datang dari berbagai latar belakang, termasuk umat Islam dan Kristen, yang hampir tiap hari ketemu, saling sapa, bahkan kerja bareng dalam organisasi atau tugas kuliah. Jadi episode perdana ini kita bahas gimana suasana sebenarnya. Apakah toleransi itu cuma kata-kata atau beneran di antara kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini sudah ada rekan kita dari dua agama yang berbeda, yakni tentunya Islam dan Kristen. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Laksana Pamungkas. Saya di sini sebagai yang beragama Islam. Oke, perkenalkan nama saya Jurgen Leon, saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, saya beragama Katolik. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan ya guys ya. Pertanyaan yang pertama di sini, menurut kalian suasana kehidupan antar umat beragama di Unsur itu kayak gimana sih? Nyata atau enggak gitu toleransi? Kalau bagi sisi Islam ya, itu sangat udah terbiasa sekali ya. Soalnya kan kita di kampus juga belajar agama, dan agama di setiap yang menganutnya udah pasti mengajarkan cinta kasih dan juga saling toleransi kan. Udah pasti dari Islam sih pasti adanya toleransi antara saling umat beragama gitu. Antara Kristen, Islam itu udah biasa. Wah, dari Katolik? Oke, dari sisi Katolik nyata atau enggak sangat nyata, karena di lingkungan Universitas Siliwangi ini juga saya punya teman-teman di kelas juga saling menghargai dan saling toleransi sama perbedaan umat. Oke, lanjut ya. Sebelum ke arti toleransi, apa itu toleransi?
menurut kalian nih, gimana pandangan kalian tentang toleransi di kampus Universitas Siliwangi ini? Apakah sudah terbentuk atau tidak gitu? Apabila sudah terbentuk, segimana terbentuknya sih toleransi di kampus ini? Kalau bagi saya sih ya, untuk toleransi di lingkungan kampus itu udah sangat terbentuk ya. Soalnya kan kita juga di kampus tidak hanya satu agama, ada banyak agama lainnya. Tentu saja seperti Leon beragama Kristen, dan kita juga satu kelas gitu kan. Nah, kita saling menerapkan toleransi gitu. Segimana Leon sebagai Kristen mengingatkan saya sebagai Islam, misal ada azan, azan berkumandang, bintang sholat gitu, waktunya azan gitu. Begitupun saya kepada Leon apabila hari Minggu gitu, Leon udah beribadah Minggu belum gitu. Jadi saling mengingatkan gitu antara Islam dengan Kristen juga gitu. Jadi sudah cukup terbentuk, bahkan menurut kalian sangat terbentuk mungkin ya toleransi di sini. Tidak usah diragukan lagi pemirsa, toleransi di Unsur itu ya. Oke, lanjut. Pernah nggak kamu ngerasa ragu atau khawatir? Ini mungkin khusus untuk Leon ya. Pernah nggak ngerasa ragu atau khawatir atau takut dan semacamnya untuk menyatakan identitas agama kamu gitu di kampus Unsil khususnya, atau di lingkungan luar kampus di Tasikmalaya? Untuk menunjukkan identitas sih nggak gimana ya, nggak takut gitu sih, cuma udah terbiasa aja sih sama lingkungan di rumah, lingkungan di univ sini, jadi terbiasa aja sih. Juga teman-teman saya juga udah pada tahu kalau saya beragama Katolik. Jadi nggak jauh beda lah ya sama di kota asalnya di Bekasi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke Tasik itu kan tahu gitu, Tasik itu adalah kota santri atau mayoritasnya Islam, sangat Islami gitu kan Tasik itu. Nah, sebelum masuk ke Tasik gimana perasaannya gitu? Nah, dari itu juga saya juga baru tahu ya kalau Tasik itu kota santri. Ya. Saya juga baru dikasih tahu sama teman-teman saya yang beragama Kristen bahwa Tasik ini adalah kota santri. Tapi tidak ada ketakutan atau keraguan, kekhawatiran gitu enggak? Enggak sih, soalnya juga asal saya juga di Bekasi, juga teman-teman saya juga beragama Islam. Selanjutnya, kegiatan atau momen apa yang menurut kalian paling menunjukkan nilai-nilai toleransi di Unsil? Ini mau jawab pakai Bintang atau Leon, Mbak? Ini Leon. Kalau dari kegiatan di univ ini, kalau dari sisi Kristen tuh ada yang namanya P2IK. Nah, kalau dari Islam kan ada B2K. Nah, kalau dari Kristen tuh P2IK. Jadi itu untuk syarat sidang, untuk syarat skripsi gitu. Jadi harus mengikuti yang namanya P2IK. Jadi setelah mengikuti P2IK ini berarti nanti ada sertifikatnya gitu? Ada, sama kayak B2K. Cuman bedanya kalau Islam B2K, kalau dari Kristen P2IK. P2IK itu Pemahaman dan pendalaman iman Kristen. jadi selain kegiatan Islam B2HQ, jadi di Unsil ini ada kegiatan P2IK, ya ini pemahaman dan pendalaman iman Kristen untuk mahasiswa-mahasiswi yang beragama Kristen gitu. Jadi ada kegiatan keagamaan Kristennya gitu ya. Selanjutnya, bagaimana komunitas agama kalian baik Islam ataupun Kristen dalam bentuk UKM kerohanian menjaga hubungan baik dengan komunitas agama lain di kampus? Kalau saya pernah dengar sih dari kakak tingkat gitu ngobrol, bahwasannya UKM iya kan, itu udah saling kenal dan juga udah deket gitu. Jadi kontribusi. ya seringkali kita juga ada satu momen gitu kolaborasi gitu. Jadi antara Islam dengan Kristen itu menyatu gitu di acara itu gitu. Jadi emang udah biasa dan ya emang udah kenal juga gitu. Jadi Bentuk acaranya kayak gimana? Apakah diskusi bareng kah, atau sharing, atau misalkan ada kegiatan khusus? Kegiatannya tuh kayak misalnya dari Islam sama Kristen tuh melakukan yang namanya gimana ya, kayak bagi-bagi gitu, bagi-bagi makanan yang di pinggir jalan, yang orang-orang Berarti yang membutuhkan. berarti bakti sosial kayak gitu Betul. ya. Berarti sangat bagus ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini dikhususkan untuk saudara kita yang beragama Islam.
Pertanyaannya adalah, dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mengganggu urusan ibadah orang lain, gitu ya. Menurut Bintang nih, bagian mana dari ajaran itu yang paling relevan untuk diterapkan di kampus? Hmm, Sebelumnya ada surat ya di Al-Kafirun. Aku lupa untuk ayatnya ayat berapa gitu. Bunyinya? Yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi bisa diartikan juga kalau misalnya konteksnya beribadah, itu kita tidak boleh eh, tahu atau kita tidak boleh kepo antara agama Islam dan juga Kristen. Apabila misalnya Kristen sedang mengadakan ibadah gitu, kita sebagai Islam tidak boleh tahu gitu. Ya udah, tidak boleh kepo ganggu gitu. gitu ya. Jadi ya udah sebatas tahu aja dia lagi beribadah gitu. Jadi nggak usah sambil lihat, nggak usah sambil video gitu, ngapain gitu kan, nggak usah gitu. Saya seperti itu sih. Selanjutnya ya, gimana perasaan Bintang saat tahu bahwa Bintang nih punya teman beda agama di kampus? Atau sebelumnya pernah punya teman beda agama juga di SMA atau di SMP-nya gitu? Sebelumnya saya disclaimer ya, saya sebelumnya belum pernah punya temen Jadi yang fun fact, beragama lain gitu. lumayan Fun fun fact. fact-nya gitu ya, fun fact-nya belum pernah punya gitu. Mau Kristen, Fun Hindu, Katolik gitu. Jadi belum pernah punya gitu. Jadi untuk rasanya sih bangga banget ya. Soalnya kan bisa jadi kan bisa buat sharing, terus bisa jadi Pengetahuan buat juga. pengetahuan juga gitu kan. Kadang kan sebagai umat Islam atau beragama yang lain juga kan kita kepo gitu ya tentang agama lain itu seperti apa Gimana gitu. sih gitu ya, kehidupan nyatanya? Walaupun kepo-kepo dikit tentang cara beribadahnya misal gitu kan. Sedangkan tadi kan kita membicarakan gitu tidak boleh ya gitu kan. Cuman ya sedikit kepo aja gitu. Mengetahui kayak Real life-nya ya gimana? real life-nya gimana gitu sebenarnya. Kalau di sisi Islam kan kita sholat ya sholat gitu kan, beribadah. Terus kalau sisi Kristen gimana, terus misal agama yang lain gimana gitu kan, kepo gitu. Jadi bisa sharing-sharing gitu kita. Jadi Kayak gitu sekarang, sih. jadi sekarang bisa lebih tahu gitu ya, lebih Mm-mm. melihat gitu Karena ya. dengan adanya pertemanan kita gitu kan, jadi lebih tahu tentang tentang agama yang lain. Tapi sebelumnya tahu toleransi itu hanya sekedar mungkin bisa disebut teori dalam pelajaran sekolah mungkin ya. Jadi teorinya toleransi itu harus menghargai dan lain-lain gitu ya. Jadi emang dulunya emang cuman belajar teori doang gitu. Nah sekarang kebetulan sudah punya teman yang Katolik gitu. Jadi kayak pengimplementasiannya gitu. Jadi pengaplikasiannya sekarang dari pembelajaran yang udah lalu gitu di SMA yang dipelajarin gimana caranya toleransi, gimana caranya menghargai gitu kan. Nah sekarang langsung implementasinya gitu loh. Oke, lanjut ya, Yes ya. Apakah kamu pernah berdialog langsung atau ngobrol sharing gitu tentang agama dengan teman Kristen itu, dengan Leon atau teman yang lainnya mungkin? Dan apa yang kamu pelajari gitu dari situ? Ini Leon atau Bintang? Masih Bintang? Oh masih Bintang. Kalau misalnya saya dengan Leon itu bukan lagi berdialog sih, lebih ke kayak sering curhat gitu. Jadi emang udah sering ngobrol juga. Kalau misalnya di kos sering main gitu sama Leon. Jadi emang udah bukan lagi di ranah dialog kayaknya, udah curhat gitu. Ya curhat bisa jadi tentang agama, tentang ya pelajaran atau masalah keluarga misalnya mungkin ya kayak gitu lah. Tapi mungkin nggak sampai misalkan Bintang nih curhat ke Leon nanti dikasih solusinya di agama Kristen gitu, enggak ya? Enggak sampai ke situ ya. Ataupun misalkan Leon misalkan lagi galau nanti sama Bintang dikasih ayat-ayat Quran itu enggak kayak gitu ya kan? Segitunya. Enggak ya, Untuk enggak toleransi nggak sampai segitunya juga. Enggak ya, Nggak sampai segitunya juga. Jadi cuma paling ngobrol bahas agama gitu ya. Apa perbedaannya mungkin ya. Di Islam mah gini, di Kristen mah gini. Ya kurang jauh seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini lanjutnya pertanyaan untuk Leon ya. Untuk agama Katolik ya guys ya. Mana tadi? Oh ini dia. Dalam iman Kristen kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia. Nah, gimana sih kamu memaknai ajaran itu dalam kehidupan sosial di kampus yang mayoritas Muslim ini? Dari makna saling mengasihi. Oke, dari ayat Galatia 5 ayat 14
kasihanilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita walaupun beda agama kita harus saling menghargai, saling hormati walaupun lagi sholat atau lagi mata kuliah agama harus saling menghargai. Seperti saya juga sekarang lagi ngebantu tugas dari agama PJBL Tuh agama. guys, tuh. Gitu sih. Respect. Jadi di agama Katolik juga ternyata ada ayat yang membahas toleransi ya. Ya ini tadi ayat apa? Galatia 5 Iya 5 ayat 14. Oke, mantap. Selanjutnya, saat teman-teman muslim berpuasa atau sholat ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain, apa sikap yang biasanya Leon ambil sebagai bentuk penghormatan? Kalau lagi misalnya teman saya lagi puasa misalnya sebintang lagi puasa ya saya menghargai, tidak misal kalau misalnya saya haus di kelas atau di kosan kan bintang juga sering main ke kosan saya walaupun lagi puasa, Lagi puasa gitu. saling menghormati. Tawarin minum. Kalau Nggak sampai tawarin minum kan? jadi menghormati aja sih. Kalau misalkan kan kemarin waktu puasa nih, kan kita masih ngampus ya, masih ada kelas, bahkan UTS saat puasa gitu ya. Nah, kalau misalkan Leon haus nih, yang tapi lagi puasa gitu, teman-teman lagi puasa gimana? Kalau gitu sih saya juga nahan sih. Nahan. Jadi misalnya kalau misalnya udah selesai matkul, jadi saya minumnya di kosan atau di luar tempat yang nggak dilihat oleh teman-teman yang beragama. Bagus sekali ya. Bagus ya. Toleransinya memang udah tinggi banget di Tidak Indonesia. tidak diragukan lagi. Bukan hanya di ranah kampus, ternyata emang di Indonesia emang udah sangat kental gitu dengan toleransi dan Oke lanjut. Ini. Pernah nggak Leon merasa dikucilkan karena minoritas? Kalau pernah, gimana Leon mengambil tindakan atau menghadapinya? Kalau masalah dikucilkan di mana nih, di kampus atau di mana? Di kampus bisa atau mungkin pernah dikucilkan sebelum masuk kampus Indonesia gitu? Kalau selama ini sih belum pernah sih, jadi masih aman-aman aja, belum ada yang sampai mengucilkan, misalnya mengatakan agama ini gitu, belum ada sih, masih aman-aman aja. Baik sebelum masuk unsi ataupun setelah masuk unsi gitu. Masih aman-aman aja. Oke. Sekarang menurut kalian, apakah toleransi selama ini yang kita jalani masih sebatas saling menghargai, saling menghormati, atau saling diam gitu ya? Atau sudah sampai saling ada di tahap sudah biasa gitu, bahkan lebih gitu? Gimana? Menurut kalian? gimana ya? Kayaknya untuk di tahap diem sih, kayaknya enggak ya. Karena emang di Indonesia kan ini lingkupnya udah di Indonesia gitu ya, bukan di ranah kampus lagi gitu. Di Indonesia juga kan udah toleransinya emang udah kental banget seperti yang tadi saya disebutkan gitu ya. Jadi emang udah culture-nya gitu, mungkin ya culture-nya udah menjadi culture Indonesia. Emang udah toleransinya emang udah kental banget gitu loh. Soalnya juga kan di Indonesia juga nggak Banyak- cuma dua agama, banyak banget juga kan. beragam-ragam agama. Tuh Pak guys. Lanjut aja. Apa hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih untuk membangun suasana kampus yang damai dan penuh hormat antar umat beragama ya khususnya? Oh, udah ya. Siapa aja lah yang apa? Bebas nih. Mau Coba. saya sama siapa dulu? Dua-duanya deh. Oke, dua-duanya. Saya dulu. Gimana tadi bentuk? Hal yang paling sederhana yang bisa lakukan sebagai mahasiswa untuk membangun suasana kampus yang damai. Itu kayaknya mungkin bisa ngulas dari yang tadi juga ya, seperti mengingatkan beribadah gitu kan. Untuk itu kan salah satu bentuk sederhana gitu Ya. dari toleransi kita sebagai muslim gitu kepada Kristen gitu. Ya seperti itu, kayak ingetin beribadah gitu. Kalau misalnya ketika
satu kelompok, misalnya waktu kemarin kita demografi satu kelompok kan. Nah, itu kita ada rencana untuk di hari Minggu. Sebenarnya hari Minggu ya kan, kemarin ada seseorang yang ngomong di hari Minggu. Tapi saya ingat bahwa satu kelompok saya ada yang beragama non Islam gitu, atau Katolik gitu. Nah, pada hari Minggu itu kan emang beribadahnya dia gitu kan, satu minggu satu kali kan ya. Jadi saya undurkan saja gitu di hari Senin. Kalau dari Lan? Sama sih yang dibilangin sama Bintang, ya saling mengingatkan aja sih, saling mengingatkan, saling menghargai. Sama Dan juga ya yang tadi dikatakan oleh Leon. Leon ini suka, teman-temannya suka sholat di kosan dia gitu. Terus dia juga menyediakan tempat untuk sholat, bahkan di kosan Leon juga ada sejadah loh teman-teman. Mantap. saran juga ada, Sekarang juga ada. Jadi Muslim friendly. Muslim friendly. Maksudnya musim friendly ini. Kosan Kristen tapi Muslim friendly gitu. Bagus sekali ya. Oke, lanjut. Ada nggak pengalaman menarik atau mungkin peristiwa lucu kalian kepada teman yang berbeda agama? Mungkin dari Leon dulu deh. Kalau lucu sih banyak ya, tapi ini cuma bercanda biasa aja, nggak kayak serius banget. Kayak misalnya ya, Bintang sering gimana ya, suruh saya login atau Login ke Islam. cuman itu cuma bercanda. Iya. Jadi emang kita doang gitu yang ngerti gitu. Emang udah sering bercanda seperti itu. Jadi Nggak kebawa ke hati. ya mungkin kalau orang lain Kecil mendengarkan sih, itu mungkin bakalan perspektif lain gitu Agak kan. berbeda. Agak gitu berbeda ya. tanggapannya gitu. Pasti responnya agak beda gitu karena emang kita udah sering bareng gitu. Jadi ya udah biasa-biasa aja gitu. Bawa santai aja. Ini bawa santai aja. Jadi mungkin pandangan saya juga tadi kan pertanyaan 2 ya gitu ya. Jadi sama aja sih gitu. Jadi nilai-nilai toleransinya udah saking terbentuknya, jadi sampai bercanda pun itu sudah tidak dianggap apa-apa gitu, sudah iya, dianggap sudah masalah dianggap, gitu ya, sudah biasa saja gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum penutup. Apa harapan kalian terhadap Unsil nih ke depannya dalam hal merawat toleransi dan keberagaman? Harapan mungkin untuk kampus kita tercinta ini guys. Kalau dari saya sih, semoga dari diri sendiri atau dari mana ya, Dari eksternal dari eksternal, tanemin rasa toleransi lebih kuat lagi gitu. lebih kuat, saling menghargai aja sih, tanamkan itu aja. Dari Bintang untuk merawat toleransi di Unsil. Kalau menurut saya ya, tadi kan juga disebutkan bahwa banyak kegiatan gitu kan. Kan bisa ditambahin lagi gitu kegiatan atau kolaborasi antara Islam dan juga Kristen gitu. Jadi disatuin gitu. Jadi biar tidak hanya yang Islam ya udah acaranya buat Islam aja gitu. Yang Kristen buat Kristen gitu. Jadi kita disatuin gitu. Kan bisa jadi itu kan Suatu biar yang out of the box ya. iya, jadi kerukunan antara umat Islam dan Kristen itu makin bersatu di Khususnya di Unsil. Nah, oke, mungkin pembahasan topiknya juga sudah habis dan cukup jelas juga ya tadi kesimpulannya. Toleransi di kampus Universitas Siliwangi ini sudah sangat terbentuk, bahkan lebih sudah menjadi kebiasaan yang tidak dilakukan lagi karena umat Kristen dan Islam ataupun agama yang lainnya di Unsil ini sudah hidup berdampingan seiring waktu gitu ya, sudah lama juga, dan sudah banyak wadah-wadah untuk agama Islam, untuk agama Kristen menjalankan kegiatan keagamaan yang bahkan sudah tadi dibilang ada kolaborasi antara agama UKM kerohanian Islam dan kerohanian Kristen gitu. Mungkin sekian dari saya di podcast Basuki di Unsil ini. Terima kasih untuk saudara Leon dan Bintang ya telah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast ini untuk pemenuhan tugas PJBL Pendidikan Agama di Universitas Siliwangi. Sekian mungkin ya, kita tutup aja podcastnya. Terima kasih pokoknya untuk Leon, untuk Bintang ya. Terima kasih. Dadah guys. Terima kasih semuanya. Ya makasih.